Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Kabinet Pemerintahan Prabowo berjumlah 48 kementerian, jauh lebih banyak ketimbang Kabinet Pemerintahan Joko Widodo yang berjumlah 34 kementerian. Sejumlah kementerian baru dibentuk dan sejumlah lain dipecah. Sementara jumlah kementerian koordinator yang sebelumnya hanya 4 pada era pemerintahan Jokowi, kini menjadi 7. Dari 48 kementerian yang diumumkan Prabowo, ada 9 kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di era Prabowo. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Hukum dan HAM. Terbagi menjadi 3 kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, hingga Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kementerian lain juga dipecah jadi 2, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Koperasi dan UKM juga dipecah, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjadi 2 kementerian. Lalu, tepatkah Prabowo memecah banyak kementerian? Apakah mereka yang masuk Kabinet Prabowo Gibran mampu menunjukkan kompetensi dan integritasnya? Dan apa terobosan yang akan dilakukan para menteri di kabinetnya? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, total ada 110 anggota kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran, pemirsa Kabinet Merah Putih. Pertanyaannya adalah ketika kebijakan ini sudah diambil, ini bagaimana kemudian, apakah mereka kemudian akan gaspol, mengingat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan dilakukan. Dibentuknya kabinet baru, dipecahnya kementerian, dibentuknya kementerian baru, bahkan dipecahnya sebuah kementerian, khususnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, pemirsa. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah ada 3 narasumber kita. Di sini ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Bang Kodari, Pak Kodari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang, oh iya, sudah berdasi sekarang. Kalau kemarin masih ke jaket ya, sama kaos. Yang terhormat. Iya, ada Bang, enggak jangan dong. Ada Bang Henry Satrio juga pengamat politik kita, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum kita ada Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, assalamualaikum semua bapak-bapak. Mungkin saya mau tanya dulu ini, karena ini ibaratnya spokesperson-nya dari pemerintahan saat ini. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Pertanyaan rakyat adalah kenapa diambil kebijakan ini, kabinet gemoy, kabinet merah putih, banyak anggota dalam kabinet. Ini buang-buang anggaran atau memang benar-benar gaspol? Pertama, saya tidak mengatasnamakan sebagai jubir ya, karena sudah ada lembaga komunikasi presiden. Nah, jadi ini sebagai pribadi saja sebetulnya. Yang kedua, mengenai Pak Prabowo, saya membacanya begini. Pak Prabowo ini melihat tantangan bangsa kita besar, kemudian permasalahan juga banyak. Strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu adalah pertama, kementerian yang besar itu dibagi-bagi bidangnya sehingga skopnya lebih kecil. Dan kalau skopnya lebih kecil, maka menteri yang bersangkutan itu bisa lebih konsentrasi. Jadi mudah-mudahan nanti masalah-masalah yang selama ini relatif tidak tertangani akan lebih tertangani. Nah, banyaknya wamen juga saya baca arahnya ke sana. Jadi menteri itu tidak bekerja sendirian, tapi dia banyak yang membantu ya. Kita lihat misalnya di Kementerian BUMN itu ada 3 wamen. Ya, kita tahu BUMN kita banyak sekali, bidangnya juga bermacam-macam. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya kan tiap wamen itu punya bidang, ada yang bidang keuangan, ada yang lebih kepada infrastruktur. Kebetulan menterinya juga masih sama nih, yaitu Pak Erick Thohir gitu. Jadi saya kira polanya nggak akan berubah banyak. Kemudian Menko juga. Menurut saya pengawasan pengendalian itu salah satu yang utama nanti datang dari Menko. Maka Menkonya banyak supaya jangan terlalu banyak juga yang dikoordinir dan bisa lebih konsentrasi. Jadi saya melihatnya bahwa justru dengan banyaknya menteri ini supaya bisa lebih tajam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, Bang Hensat, menterinya banyak, wakil menterinya banyak. Supaya fokus makanya dibagi-bagi, atau karena banyak maka harus dibagi-bagi? Bagaimana Bang Hensat? Ya, setiap presiden kan punya caranya sendiri ya. Pak Prabowo dengan banyak begini, saya tuh ngebayangin ini konsekuensi kemenangan elektoral. Waktu itu Pak Prabowo kan memang didukung oleh banyak sekali kekuatan gitu ya, termasuk partai politik.
Dan di kabinet ini ternyata bukan partai politik yang mendapatkan kursi paling banyak. Ya. Justru Aki Malam TV One ini lebih banyak mendapatkan kursi. Gitu ya. Gimana? Ada Maman Abdurrahman, ada Kodari. Banyak Orang-orang sekali. TV One semua ya. Ini luar biasa ini. Jadi salah juga orang partai politik yang paling besar. Berarti ada yang kelupaan masuk. Iya. Henry Satrio. belum. Nah, saya teruskan ya. Itu yang Iya. pertama. Terus kemudian yang kedua, saya membacanya mungkin kabinet ini memang disiapkan untuk 2 periode ya. Karena kalau kemudian nomenklaturnya banyak, itu persiapan nomenklatur itu bisa sampai tahun kedua, ketiga, tahun keempatnya udah persiapan pilpres lagi gitu ya. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya, menjalankan kabinetnya. Walaupun memang ada perbedaan antara Pak Jokowi periode pertama dengan Pak Prabowo di periode kedua. Nah, atas dasar saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, jadi ya silakan saja gitu ya dilaksanakan 100 hari pertama nanti kita akan ketemu lagi untuk evaluasi. Kira-kira akan apa gitu ya. Misalnya sekarang kan masih ada persepsi-persepsi. Itu ada 18 orang Menteri Jokowi yang masih ada di sini, itu apakah untuk menjaga Gibran ataukah memang karena teman-temannya Pak Prabowo sebelumnya. Buat saya itu nggak masalah. Yang menurut saya mari kita fokuskan, silakan Pak Prabowo buktikan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ingat waktu 2017 dia menulis buku Paradoks Indonesia, disampaikan pada saat dia pidato pertama kali, dia katakan kurang lebihnya ya, kita masuk ke negara G20, kemudian kita dianggap sebagai kekuatan ke-16 ekonomi di dunia, tapi apa gunanya kalau kemudian masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Itulah hebatnya Pak Prabowo. Jadi ya oke, ini besar. Katanya akan bergerak lambat walaupun fokus, tapi ya kita lihatlah kira-kira apa yang akan diperbuat Pak Prabowo nanti. Saya lebih memilih dan sebetulnya saya mengajak juga rakyat Indonesia, ya udah kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memulai. Silakan Pak Prabowo. Sebelum ke Prof boleh saya anggapan sedikit. Boleh Bang. Pertama terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Mas Hensat. Ya. Yang kedua, mungkin belum tentu juga selama seperti yang dibilang oleh Mas Hensat, ya, maksudnya 3 tahun begitu, belum tentu juga. Hensa Bang, Hensa. Hah? Hensa. Ingat ya pernah kita ngomong. Hensa ya? Hensa ya? Anggo mau agak kemayu. Hensa lebih bagus, lebih gagah. Jadi gini. Jadi pertama begini, mungkin tidak selama itu juga. Karena apa? Karena pertama ya, kementerian yang dipecah itu kan sebetulnya sekarang ini satu bagian, nanti kemudian ya ini tinggal bagi tugas saja gitu. Tidak juga kemudian harus menambah SDM baru, ini tinggal distribusi saja gitu. Dan kalaupun kita bicara misalnya gedung gitu ya, nggak juga harus bangun baru Pak, tinggal dibagi aja porsinya. Jadi kan notabene selama ini kan ada yang ngurusin kebudayaan, betul ya? Ada juga yang ngurusin riset dikti. Ya kan teman udah punya. Ya bagian lantai aja. Beda lantai aja, Ya, tinggal maksud saya diganti tuh aja. kayak nyetak kop surat segala macam. Iya kan kop surat. Tapi Iya, kan iya. artinya gini, kalau kop surat kan jangan disamakan dengan bangun gedung ya kan. Baik dari segi biayanya maupun dari segi lamanya. Gitu Bang Hensa. Tadi pada saat pertama keluar itu Pak Kodari sebagai wakil KSP, ini yang kedua mulai lagi Kodari waktu itu. Enggak. Jadi emang nggak ada perubahan. Enggak, Contohnya emang nggak ada perubahan ya. Dari Pak Kodari juga nggak ada mudah-mudahan sih perubahan. enggak. Mudah-mudahan enggak. Ya mudah-mudahan enggak. Jadi Hensa dong, Memang yang selama ini disampaikan, kalau yang saya sampaikan di luar dengan sekarang di dalam, ya memang ya itu yang Itu yang terjadi. saya pikirkan, itu yang saya lihat dan memang Baik. begitu analisanya. Kalau Pak Suparji pastinya tidak ada aturan dilanggar ketika terbentuk ratusan anggota kabinet. Tapi bagaimana kemudian dengan birokrasi lainnya? Kan harus ada penyesuaian. Dan ketika pusat dibentuk kabinet besar seperti ini, apakah nanti harus selaras dengan di bawah kota, kabupaten dan juga lainnya atau bagaimana ya? Ya pertama itu kan hak prerogatif presiden, itu yang tidak bisa disangkal. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar kan itu. Kemudian yang kedua yang jadi masalah kan bagaimana mampu mengkonsolidasi ya kabinet yang begitu banyak dan betul-betul mampu menunjukkan ini merah putih kan gitu. Persoalan utama kan bagaimana ini kabinet ini betul-betul merah putih. Artinya apa? Menanggalkan kepentingan partai politik, meninggalkan kepentingan sektoral yang lain. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena sekali lagi bahwa telah mengambil posisi sebagai kabinet merah putih, bagaimana membangun menteri-menteri ini betul-betul merah putih, betul-betul untuk kepentingan negara kan gitu.
Nah kemudian yang ketiga kaitannya dengan bagaimana soal penyesuaian. Saya kira tadi Bang Kodari sudah jelas bahwa ini kan sebenarnya pemecahan-pemecahan saja. Misalnya Menteri Hukum dan HAM, ada Dirjen Imigrasi, Dirjen Menteri Imigrasi, Pemasyarakatan, dan sebagainya. Jadi hanya soal teknis saja. Yang paling utama adalah bagaimana ini jangan kontraproduktif, artinya menimbulkan ego sektoral gitu, gitu loh. Karena kemarin sudah terkonsolidasi dengan baik, sekarang dipecah, malah terjadi ego sektoral, itu yang sudah dijaga oleh Menteri, oleh Menko, dan oleh Presiden gitu. Ya. Nah boleh tanggapi Bang Kodari, dengan kabinet sebelumnya saja, concern mengenai ego sektoral sudah ada. Dengan banyaknya kementerian seperti ini, bisa menambah eskalasi di dalam kabinet atau bagaimana? Ya tantangan ego sektoral itu selalu terjadi ya. Mau dia 34, mau dia 44, 48, tetap selalu menjadi tantangan yang bersifat abadi. Nah, tetapi saya setuju bahwa ada satu elemen yang memang harus ditambahkan dengan banyaknya menteri, dengan tingginya target. Itu elemen koordinasi itu harus sinkronisasi itu harus, dan pengawasan dan evaluasi itu harus kuat banget gitu. Harus kuat banget gitu. Ya mudah-mudahan KSP nanti misalnya diarahkan ke sana gitu ya, mudah-mudahan. Karena begini, saya melihat kabinet itu istilahnya itu sebagai konvoy, Pak. Konvoy itu berangkatnya bareng-bareng, nyampainya bareng-bareng. Nah, konvoy itu kecepatannya bukan ditentukan yang paling depan, tapi yang paling belakang. Yang depan kecepatannya 100, kalau yang belakang 50. Secara total nanti 50 karena ngikut yang belakang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya konvoy Merah Putih ini itu kecepatannya tetap tinggi, artinya mengelola anggota tim konvoy ini supaya jangan ada yang terlalu di belakang gitu. Jadi bagaimana yang belakang bisa ngikut yang depan, jangan depan itu yang ikut yang belakang. Jadi soal sinkronisasi saya setuju Prof, itu adalah salah satu tantangan besar dari pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Oke, tapi Prof boleh tanggapi bahwa publik bisa menangkap seperti apa sih ketika kita terbentuk pemerintahan baru, intinya kan sebenarnya siap kerja ya, tapi kalau ini kan harus ada penyesuaian dulu. Ada menteri yang belum tahu berkantor di mana, ada juga menteri anggarannya dari mana, yang diurus seperti apa, ini kan masih belum terbayang. Publik juga bertanya-tanya, nanti siap langsung kerja atau lama di penyesuaian, bagaimana? Ya saya kira kan pada proses ini kan ada transisi kemarin kan, ada penyiapan-penyiapan, saya kira sudah bisa kerja langsung kan. Karena asumsinya berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan mapping sebelumnya. Betul. Karena tidak instan saja, ketika dipanggil menteri pun mestinya sudah siap kerja. Jadi publik berharap betul bahwa setelah dilantik ini betul-betul bekerja profesional dan menghasilkan yang signifikan buat masyarakat. Jadi kekhawatiran bahwa ini akan lamban menurut saya akan terjawab dalam 100 hari ke depan minimal itu. Oke. Kalau Bang Hensat sebenarnya sepakat tidak bahwa ini akan siap gaspol atau mereka mesti meraba-raba dulu ini? Ini gimana nih supaya nggak timpang tindih dengan yang sudah dipecah tadi? Jadi kalau beberapa kementerian kan bisa langsung gaspol ya, terutama kementerian-kementerian atau menteri-menteri yang memang memegang jabatan sama seperti pada masa Pak Jokowi. Pak Erik misalnya, atau Sri Mulyani misalnya, atau Erlangga Hartarto misalnya, itu bisa langsung segera gaspol tuh tanpa harus mencari kantornya di mana gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin bisa menyesuaikan, tapi yang tidak ingin didengar oleh rakyat Indonesia adalah bahwa kabinet ini akhirnya nggak kemana-mana atau lebih banyak yang mengeluhnya. Gitu. Mengeluh dari sisi fasilitas misalnya. Atau saya mesti kerja di mana? gitu. Nah itu kan jangan sampai ya Prof terjadi seperti itu. Jadi memang beberapa kan memang sudah mengetahui tugasnya, jadi lanjutkan saja. Apalagi misalnya sampai dibantu menteri. Memang, nah ini juga mungkin ya, ini ada tantangan tersendiri selain ego sektoral. Misalnya ada menteri punya 2 wamen, terus masing-masing wamen juga punya dirjen gitu. Nah itu tuh gimana koordinasinya? Nah itu silakan saja diatur sendiri. Tapi kelihatannya begini, Pak Prabowo kan menginginkan semua yang membantu dia tuh ada di dalam gitu ya. Jadi no one left behind gitu ya. Nah itu harus dimanfaatkan kepercayaan itu oleh para menteri yang diunjuk ini. Sudah ditunjuk, Anda bekerja. Tapi kalau kemudian Anda sudah ditunjuk, Anda masih mikirin mau berkantor di mana, saya sarankan lebih baik mundur aja dari sekarang gitu. Karena masa kalah sama Gen Z aja bisa berkantor di mana? Working space gitu, masa menteri ke working space. Yang gak apa-apa juga kan intinya adalah berbuat untuk negara ya. Berbuat untuk kebaikan, kalau working space juga gak apa-apa. Kalau bingung nyari kantor di kedai kopi ada. Iya, gimana Pak? Seperti kata Prof, pasti sedikit banyak udah dipersiapkan ya Prof ya. Jadi secara pembagian tugas, secara anggaran. Terus terang saya tadi kan habis dari pelantikan itu sudah dijemput oleh protokol dari KSP.
kebetulan kantornya kan di situ. Ya. Pak Kodari ke sini gitu. Nah, Pak ini ruangannya gitu. Nah, ruangan itu selama ini kosong karena posisi Waka selama ini nggak ada. Tapi sekarang dikasih Waka ya. Tapi nggak perlu saya nyari-nyari dulu, Bang, enggak. Udah disiapin gitu. Pak, ini nanti ruangnya. Yang lain juga di sini. begitu sepertinya ya. Iya, jadi memang teman-teman itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Oke. Saya keluar juga ada dijemput, Bang. Lepas dari soal bahwa kemudian bahwa memang tentang itu satu lingkungan dengan istana. Protokolnya dibawa tapi de facto protokolnya datang. Lalu kemudian Pak ini ruangan udah ada Pak gitu. Protokolnya dibawa kemari, Bang? Baik, Bang Kodari, berarti Bang Kodari termasuk yang beruntung ya, sudah ada kantor yang memang kosong dan juga siapkan. Tapi sekarang saya bingung, kalau nanti saya mau bertanya mengenai kegiatan Presiden, nanyanya ke Abang sebagai KSP, karena juga sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bagus. Tolong ditanyain. Sekarang Bang Kodari yang jelasin mengenai tupoksi nih ya. Ada Kepala Kantor Staf Presiden, ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Ini saya harus tanya ke siapa nanti Bang kalau mengenai kegiatan dari Presiden? Ya kalau pakai Kepres yang hari ini ya dari dari KSP bidang atau tugas komunikasi itu masih ada. Nah nggak tahu nanti kalau misalnya ada Kepres baru dari Pak Prabowo karena Kepres yang terakhir itu tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi KSP sekarang ini desainnya masih desain Pak Jokowi. Nah kelihatannya ya per hari ini Pak Prabowo itu menginginkan satu lembaga untuk khusus komunikasi. Maka lahirnya PCO itu yang diketuai oleh teman kita Hasan Nasbi. Apakah kemudian keberadaan PCO itu akan membuat fungsi komunikasi yang ada di KSP kemudian dicoret gitu ya dan diserahkan sepenuhnya kepada PCO atau tetap ada dua-duanya? Sebetulnya nggak apa-apa juga. Kalau PCO ngomong gitu kan komunikasi lalu ya dari KSP komunikasi nggak masalah juga kan. Ya, yang penting kan koordinasi tadi kan Pak. Jangan sampai sana ngomong A sini ngomong B. Yang penting koordinasi. Jadi kalau bicara situasi pada hari ini ya KSP masih bisa bicara. Tetapi ke depan nanti kita lihatlah apakah kemudian itu harus betul-betul dari PCO atau KSP juga ada. Tetapi sebetulnya fungsi komunikasi itu kan melekat dalam setiap institusi kan ya Pak ya. Nanti tiap kementerian juga ada. Bukan berarti kemudian siapa Menteri Pak Maman misalnya atau nanti Bu Mutia Hafid atau Wihaji misalnya Nusron Wahid nggak bisa dan nggak boleh berbicara kan. Tetap fungsi komunikasi itu ada dalam setiap jabatan publik. Oke, kalau Bang Hensa melihatnya ada dua tempat fungsi komunikasi nanti akan ke arah mana? Sebelum dilanjutkan ya. Boleh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah KSP dan metamorfosanya, di masa lalu ada yang namanya Sesdalobang gitu ya, Sekretaris Pengendali Operasional Pembangunan. Lalu zaman Pak SBY ada yang namanya UKP 4 Unit Kerja Presiden untuk pengawasan ya, pengawasan pembangunan. Nah, kalau saya lihat dari Kepres ya memang banyak soal koordinasi, soal evaluasi, soal pengawasan. Mungkin itu juga yang membuat soal komunikasi ini karena dianggap sebagai satu bidang tersendiri dikeluarkan jadi PCO. Jadi ada kemungkinan juga ke depan nanti KSP itu fokusnya kepada evaluasi, kepada pengawasan dan barangkali nanti saya nggak bisa ngomong lagi kayak begini. Bisa aja. Bang Hensa. Bisa aja. Hensa. Bang Hensa. Tapi kete ya. Oke. Gimana? Bagaimana kalau melihat bahwa ternyata mengkomunikasikan ini mungkin kayak seperti ada persiapan ya, mengingat ini menterinya banyak supaya semua berkomunikasi dalam satu tempat. Nah ini Bang Kodari dan juga nanti teman-temannya yang kemudian akan mengkomunikasikan. Untuk keluar ada kepala kantor apa sebutannya kepala kantor komunikasi presiden PCO tadi? Iya kan ada beberapa program dan kebijakan ya pastinya. Kalau misalnya langsung dari presiden atau ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan presiden itu saya yakinnya kantor presiden communication office itu yang kemudian menjawab. Tapi kalau tentang sektoral kementerian saya sih yakin masih dipersilahkan para menteri itu untuk bicara, tapi kalau PCO ini kan dia bisa bicara atas nama kementerian juga dan atas nama presiden. Tapi kan kalau menteri kelihatannya tidak bisa mengatasnamakan kementerian lain, hanya untuk sektornya saja. Betul. Nah KSP-nya zaman Pak Jokowi sebetulnya communication public itu ada di Deputi 4 kalau saya nggak salah. Nah ini kelihatannya Deputi 4-nya yang dipisahkan. Sebetulnya ada satu organisasi lagi yang terkait dengan komunikasi publik itu adanya di Kominfo. Ada Dirjen Komunikasi Publik. Nah itu juga
tugasnya hampir sama, tapi kelihatannya memang tupoksinya berbeda-beda. Kalau di Kementerian Kominfo itu mungkin lebih kebijakan yang harus langsung disebarkan ya. Misalnya pada saat COVID, apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau mencegah COVID terjadi, nah itu mungkin tugasnya Kominfo. Nah sementara KSP ini sebetulnya kan ini West Wing-nya Presiden ya, jadi data-data yang dibutuhkan Presiden, kemudian report-report atau beberapa hal yang dibutuhkan Presiden dari beberapa kementerian itu sebetulnya dikumpulkannya ada di KSP. Ini strategis sekali sebetulnya untuk membuat kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden nantinya. Sementara kalau Presiden Communication Office itu ya dia mengutarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kepresidenan. Jadi misalnya nih, ini koreksi kalau saya salah. Ini Presiden dari Lembah Tidar terus kemana gitu misalnya. Apa yang disampaikan Presiden pada saat kunjungan kenegaraan ke Malaysia misalnya, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Presiden Communication Office itu. Oke. Pak Suparji, sebenarnya kalau kita berkaca dengan negara lain, pembentukan kabinet seperti ini, apakah memang mungkin pernah dilakukan oleh negara lain? Ini termasuk yang rumit, jelimet, banyak, atau yang sederhana, atau bagaimana melihatnya? Ya, banyak iya. Ya. Sederhana ya kan betulnya. Karena apa? Sederhana karena ya mengakomodir dan memisahkan spesialis-spesialis kemarin itu tadi kan. Jadi ini lebih bagaimana fokus ya, konsentrasi menyelesaikan persoalan kan itu. Tetapi yang utama menurut saya bahwa ini segera bekerja terus kemudian menentukan indikator kinerja utamanya. Jadi harus jelas hasilnya kan itu. Karena dulu ada 100 hari, maka ini harus outputnya harus jelas bahwa kemudian menteri-menteri ini yang telah kemudian tadi dilantik dan disumpah harus betul-betul memiliki tanggung jawab ya, bahwa ada harapan besar masyarakat ya kepada presiden, kepada menteri, dan kesadaran bahwa banyak orang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu harus kemudian menjadi kesadaran para menteri ya, bahwa mereka harus bekerja membaikkan Indonesia, baik sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum maupun sektor budaya. Ini harus ada tantangan-tantangan, bahkan sektor luar negeri pun harus menjadi perhatian Indonesia gitu. Maka untuk itu bahwa bagaimana soal jumlah besar ini saya kira tidak perlu panjang dipolemikan, tetapi bagaimana yang perlu dikawal adalah dipandu menteri ini betul-betul bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat gitu. Oke, nah sebenarnya kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sangat dekat ya. Bentuk transisinya kalau publik melihatnya juga cukup smooth. Tapi apakah memang ini sudah menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi berusaha melebur satu kementerian kemudian dipecah lagi oleh Pak Prabowo. Ini seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya kembali masing-masing presiden mungkin punya cara dan strategi ya dalam menghadapi masalah. Kalau bicara identifikasi masalah, saya melihat banyak sekali persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Misalnya ya soal swasembada pangan, swasembada energi, soal hilirisasi, ya. Itu semua sama. Tapi cara menyelesaikan permasalahan, Pak Prabowo mungkin punya ide dan gagasan bahwa justru menterinya diperbanyak, kementerian yang ada itu dipecah-pecah, dan harapannya dengan cara seperti itu maka masalah-masalah yang selama ini ada akan tertangani juga dengan lebih baik gitu Caca. Gitu. Jadi seperti kata Mas Hensa, ini harus dikasih kesempatan. Saya kasih kesempatan kepada diri saya sendiri untuk menyebut nama Hensa, bukan Hensat lagi ya. Nggak boleh. Ini kabinet baru, nama baru ya. Agak susah juga transisinya. Ya contohnya beliau ini orangnya sama, namanya baru gitu. Dalam hal itu Pak Prabowo lebih baik. Dipecah-pecah namanya beda gitu. Oke, pemirsa kalau Anda menyimak pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan kemarin pemirsa, ini banyak sekali target-target. Khususnya adalah untuk menjaga integritas menteri-menterinya yang loyal kepada masyarakat, bukan kepada kerabat, diri sendiri, atau juga kemudian pimpinannya pemirsa. Untuk itulah penegakan hukum di Republik kita menjadi penting. Sesaat lagi mari kita bahas keputusan untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian pemirsa. Apakah tepat pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Suparji, dengan kompleksitas permasalahan hukum di Republik kita ini, memecah Kemenkumham menjadi 3 kementerian, tepat tidak? Ya, saya kira ada pertimbangan supaya lebih fokus penyelesaian masalah kan, mengingat penegakan hukum yang bermasalah ya, terus kemudian korupsi juga tidak selesai-selesai, terus kemudian
adanya ketidakadilan sosial di masyarakat, konsolidasi demokrasi menurun dan sebagainya, maka pemecahan tadi diharapkan bisa menyelesaikan itu. Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana kemudian yang kemarin sudah terkonsolidasi dalam satu kementerian, ketika dipecah itu semakin sinergis gitu loh. Jangan sampai justru makin memecah persoalan atau kemudian malah justru menimbulkan ekosektoral. Sekali lagi karena itulah persoalan konsolidasi birokrasi kita. Apalagi kemudian melihat latar belakang dari kementerian atau pimpinan dari lembaga yang ada di situ. Maka untuk itu kalau sementara ini dengan pertimbangan adanya tantangan pada pemecahan tadi adalah sebagai salah satu jawaban. Tetapi untuk buktinya hasilnya ke depan itulah yang kemudian harus kita tunggu nanti gitu. Bang Hensa, oke ini keputusan Pak Prabowo, kita tidak ganggu gugat lagi. Tapi menterinya bisa bekerja maksimal tidak? Contohnya adalah Kemenkumham, memecah menjadi 3. Itu juga dipertanyakan. Masalahnya banyak loh hukum kita ini. Nggak, menurut saya sih justru lebih benar tuh di pecah 3 karena kan antara hukum dan HAM berbeda penyelesaiannya. Antara imigrasi dengan pemasyarakatan juga berbeda. Jadi saya sih mengharapkan memang penyelesaian hukum yang tadi Caca sampaikan itu bisa selesai lebih baik gitu. Misalnya tentang imigrasi. Imigrasi itu kan bukan tentang cuma siapa yang keluar siapa yang masuk aja, tapi juga tentang pertahanan negara kan di sana. Lembaga pemasyarakatan juga demikian. Kakak Piga ya Pak Piga ya, ini nggak bisa panggil kakak lagi nih kan. Pak Piga ini kan dia komisioner HAM, lama berkecimpung di HAM dan menurut saya sih sudah tepat di posisi situ. Dan Pak Yusril kan memang udah dengkot nih, jadi kalau kemudian dia dijadikan Menko itu bagus banget. Jadi menurut saya sih gini lah, selama itu masuk akal untuk presiden, karena saya standing point-nya adalah memberikan kesempatan, maka oke aja itu terjadi. Dan yang paling saya suka sebetulnya itu pemisahan antara pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan riset gitu. Waktu itu dan setelah pendidikan Kementerian Budaya ya. Sebetulnya kan dari dulu tuh harusnya dipisah-pisahin tuh, cuma Nadiem ini agak belagu mungkin ya quote and quote ya, jadinya nggak kemana-mana deh pendidikan di Indonesia tuh karena dia merasa bisa kan. Yang repot itu sebetulnya pemimpin yang merasa bisa dia di posisi itu. Harusnya dia sampaikan saja waktu itu ke Pak Jokowi bahwa sulit. Nah, dengan pemisahan ini pendidikan di Indonesia menurut saya punya harapan yang baik gitu. Nah, sebetulnya Kementerian Kesehatan tuh juga harusnya bisa lebih fokus juga untuk memperkuat preventif dan promotion ya. Bukan hanya kuratif saja. BPOM tuh masih di bawah mana Pak Kodari? Masih di bawah badan sendiri ya? Badan sendiri ya. Nah itu juga menurut saya juga perlu diperkuat. Jadi Caca dengan banyaknya menteri ini sebetulnya tantangan dari Pak Prabowo adalah membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa teori dia benar nih. Mecah-mecah jadi banyak sehingga lebih fokus gitu. Bang Kodari seperti apa? Ya gini, saya barusan baca jadinya LP kita ada berapa 500 lebih, terus ternyata over capacity 90%. Dan mahal di situ kan, banyak uang negara keluar untuk pemasyarakat. Harus ada perubahan paradigma pemasyarakatan. Betul. Jadi saya kira bicara lembaga pemasyarakatan sendiri masalahnya banyak sekali dan urusan-urusan yang bersifat teknis ya Pak ya. Dan itu tadi yang maksud saya, barangkali salah satu sektor di mana ada banyak masalah yang tidak cukup terselesaikan, contohnya adalah di lembaga pemasyarakatan. Gitu. Nah mudah-mudahan kalau menterinya fokus ngurusin lembaga pemasyarakatan, tentunya bersama di masalah imigrasi, ya masalah-masalah yang fundamental dan mungkin sekian tahun itu bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu, Cak. Oke, kalau dari Prof. Suparji melihatnya sebenarnya mereka yang ditempatkan dalam posisi menteri dan juga wakil menteri saat ini untuk Kabinet Merah Putih sudah tepat tidak sih? Atau hak prerogatif ini bisakah kemudian melanggar bahwa yang duduk di kementerian harusnya sebenarnya tahu betul mengenai bidangnya? Itu seperti apa? Atau bidangnya betul? Bagaimana melihatnya? Ya, memang seharusnya betul-betul menguasai di situ. Dan ketika dipanggil pasti ada jawaban sanggup tidak kan, katanya Pak Presiden mengatakan semua sanggup membantu Presiden kan. Nah tinggal sekarang bagaimana Presiden menagih tentang kesanggupan itu dan tidak ada lagi misalnya menteri ngurusi dirinya sendiri, menteri mengeluh dan sebagainya, sudah bukan zamannya lagi, maka bekerjalah untuk rakyat. Jadi soal Kementerian Masyarakatan misalnya, saya kira ada perubahan paradigma yang mendasar gitu tentang pemasyarakatan kita. Bayangkan berapa miliar bahkan berapa uang negara hanya untuk biayai orang yang ditahan di penjara
penjara dan sebagainya. Sementara di situ dia nggak melakukan apa-apa. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan supaya kemudian negara uangnya tidak terkuras, yang tidak bermanfaat secara signifikan buat rakyat gitu ya. Menteri-menteri harus berani melakukan terobosan-terobosan secara inovatif gitu. Oke, terobosan-terobosan inovatif itu bisa dilakukan atau bisa dicapai kalau menterinya tahu betul mengenai tupoksi kerja dan juga bidangnya, atau mungkin orang yang capable betul lah. Contohnya mungkin Silmi Karim, ya oke dia bagus di imigrasi, tapi tidak membawahi masalah pemasyarakatan. Seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya, nanti kan ada pembagian-pembagian tugas ya antara menterinya dengan wakilnya. Kita nggak bisa bicara ya pada hari ini. Ini kan wilayahnya wilayah Pak Menteri dan wilayah Pak Wakil. Tentu harus mengundang mereka untuk menyatakan pendapatnya masing-masing atau penjelasan situasi dan kondisi. Menurut saya sih ini semua kita harus tunda dulu ya. Kita kasih kesempatan. Ya, ini juga tim buildingnya belum selesai kok. Akhir pekan ini masih ada rencana mau ke Magelang. Mungkin betul-betul sudah bisa full urusan pekerjaan itu minggu depan kali, Cak. Hari ini baru selesai pelantikan. Ya, baru lihat kantor. Iya. Oke. Cak, jangan tunggu. Jangan tanya penyelesaian dulu, Cak. Panas-panasin ya. Sebenarnya kalau mungkin Bang Hensa, jangan sampai pakai T. Ini ganti presiden, nama baru ini Bang Hensa ya, Bang Hensa. Oke. Kalau melihat dari susunan mungkin pos-pos kementerian dan orang-orang yang sudah ditempatkan, apa yang bisa kita katakan mengenai mereka-mereka yang duduk dalam posisi menteri dan wakil menteri? Bahwa mereka mendapat jabatan itu sebagai menteri adalah jabatan politik, atau memang mereka paham betul apa yang mau dikerjakan, mau gaspol? Bagaimana Bang Hensa? Gini, yang penting adalah pada saat mereka mengatakan sanggup membantu presiden, itu sanggup betulan. Bukan karena sanggup pengen pekerjaan. Jadi kalau cuma sanggup pengen pekerjaan tuh disanggup-sanggupin aja. Nanti kocar-kacir masyarakat yang dirugikan, rakyat yang dirugikan. Jadi artinya pada saat dia bilang saya sanggup membantu Presiden Prabowo, ya harus sanggup betulan. Ini mumpung masih menghitung hari belum berkantor juga. Kalau mundur bisa gitu ya. Mau mundur bisa gitu ya. Jangan sampai kemudian, wah saya ahlinya ini di pertambangan. Tiba-tiba ditaruh di Kementerian Koperasi, oke aja. Daripada saya nggak dapet gitu kan. Nah itu jangan begitu juga, Ca. Harapannya. Ya mudah-mudahan lah kita lihat nanti ya. Semoga lancar. Itu habis tim building mau ke rumah Pak Jokowi juga, Bang. Nah, iya, makasih. Bang Kodari, sebenarnya ketika Pak Prabowo mengatakan sanggup nggak gitu, sanggup gitu. Sebenarnya apakah nanti Pak Prabowo akan memonitor semua kinerja menteri dan juga wakil menteri? Takut ini kalau nggak kerja, kalau nggak achieve ibarat seperti itu. Pasti dimonitor, nggak mungkin nggak dimonitor. Yang jelas kalau kita bicara KSP kan memang tugasnya untuk monitoring gitu. Nanti kita buat laporan. Kita bikin rapor lah ya. Dashboard. Mengusulkan agar di kantor presiden nanti dibuat dashboard. Jadi bisa lihat dashboard tema-tema yang yang pokok, yang besar, mungkin soal harga-harga, soal ketersediaan bahan pokok, lapangan kerja. Bang Kodari, kalau begitu sebenarnya jabatan menteri dan juga wakil menteri kepala badan ini dikontrak 5 tahun atau ntar tunggu kinerjanya dulu, kalau nggak bagus siap-siap dicopot. Harus siap dicopot kapan saja dong. Iya dong. Siap diangkat, siap diberhentikan. Pertama itu kan prerogatif dari presiden. Yang kedua memang dasarnya adalah kinerja dan prestasi. Akan dievaluasi terus. Kalau memang tidak memenuhi target, ya harus siap dengan kemungkinan diganti. Tentu nggak langsung digantikan. Saya ingat dulu waktu pertama kuliah itu IP-nya di bawah, tapi kan masih diberi kesempatan 1-2 semester untuk memperbaiki IP ya. Masih Pak di kampus sekarang Pak. Ada perbaikan. Dikasih kesempatan perbaikan dulu. Kalau memang kemudian anjlok terus, rendah terus, baru DO ya gitu. Oke, iya kita tunggu nanti bagaimana kinerja dari menteri, wakil menteri, bahkan juga kepala badan, meskipun jumlahnya ratusan, ini mudah-mudahan bekerja efektif, efisien, dan akuntabilitas produktif juga dijaga ya. Ya, sesaat lagi kita juga pemirsa, sampai dengan hari ini udah hari apa pemirsa, sudah tanggal berapa selesai, sudah pelantikan, tapi Megawati dan Prabowo Subianto belum bertemu. Kita dorong terus pertemuannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.